Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidup, iman dan Islam. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai terbaik sepanjang zaman. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Kilhamdan Faiza dari Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Saya di sini akan membawakan kuliah 7 menit dengan judul Pentingnya Sholat. Pernah nggak sih kita tuh mikir kenapa sih sholat itu diwajibin 5 kali dalam sehari? Kayak emang nggak cukup sekali aja gitu loh. Kan capek juga ya, kadang lagi asik main, lagi asik nonton, atau bahkan lagi asik scroll TikTok. Tiba-tiba dengan suara adzan, aduh sholat dulu deh. Tapi justru disitulah letak karenanya sholat. Allah itu nggak nyuruh kita sholat buat nyusahin loh ya, tapi justru buat menyelamatkan kita dari kesibukan dunia yang kadang bikin kita lupa arah. Coba deh bayangin, sengaja kita nggak sholat. Awalnya mungkin merasa biasa aja ya, tapi lama-lama hati kita tuh mulai gelap, hidup kerasa hampa, dan akhirnya jauh dari Allah. Padahal sholat itu cara kita ngobrol langsung sama Allah. Gak perlu pulsa, gak perlu sinyal, juga gak perlu kuota loh ya. Cuma butuh hati yang nyambung. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Hadits riwayat Baihaqi. Kebayang gak sih kalau tiangnya roboh, ya rumahnya runtuh. Sama hidup kita, kalau tiang iman kita gitu sholat roboh, hidup kita juga ikut ambruk. Gak ada arah, gampang banget dan terseret arus negatif seperti narkoba, zina, bohong, kalau gak jelas, dan apalagi isu yang berlebihan. Tapi kalau kita jaga sholat, insya Allah hidup kita jadi rapi. Karena sholat itu bukan cuma soal gerakan, tapi soal kedekatan. Sholat itu bikin kita ingat kalau ada yang selalu lihat kita, jagain kita, dan dengerin semua keluh kesah kita. Teman, kita ini generasi muda, calon pemimpin masa depan. Gimana mau memimpin orang lain kalau diri sendiri aja gak bisa kita arahkan untuk sholat. Yuk, mulai dari diri sendiri, gak usah nunggu jangan total dulu. Mulai aja dari yang paling basic, seperti kita sholat tepat waktu. Sholat itu bukan beban, tapi hadiah. Bayangin aja, kita itu ya 5 kali dalam sehari aja bisa diberi kesempatan buat healing langsung bersama kita. Gak ada tempat curhat yang lebih aman dan lebih tenang selain di hadapan Allah. Kalau hari ini kamu masih berat buat sholat, coba deh tanya diri ke diri sendiri. Apakah berat hatiku sama Allah? Apakah aku udah cukup cinta sama dia? Karena kalau udah cinta, kita tuh pasti mau ketemu, mau ngobrol, mau deket. Dan sholat adalah bentuk cinta kita sama Allah. Yuk kita rawat cinta itu lewat sholat. Teman-teman yang aku sayang karena Allah, coba kita renungkan dia sebentar aja. Kalau ada orang penting ya, misalnya terkenal nih, ngajak ketemuan, pasti langsung semangat ya kan? Atau gak mungkin kita bilang kayak nanti dulu deh aku males, atau kita nunggu habis main dulu deh nanti ketemunya. Tapi anehnya ya, kenapa sih kita itu suka bilang gitu ke Allah? Padahal ya yang ngajak kita itu bukan manusia biasa loh, tapi Allah yang ngasih kita nafas, ngasih kita rezeki, ngasih kita waktu hidup sampai hari ini. Tapi kita sering banget ngikutin ajakan itu, seolah-olah Allah itu gak penting. Padahal justru makin kita sibuk, makin kita butuh sama sholat. Makin kita capek hati dan pikiran, makin kita butuh istirahat di sajadah. Karena sholat itu bukan cuma soal kewajiban, tapi juga tentang kenyamanan hati. Sholat itu kayak charging buat jiwa kita. Bayangin ya, HP kamu lowbat, terus kita gak di-charge, ya bakal mati. Nah, hati kita itu juga gitu. Kalau kita di-charge lewat sholat, terus bisa mati rasa. Gampang banget masuk ke hal-hal negatif, gampang stres, overthinking, nyalain hidup, bahkan kita sampai depresi. Dan kabar baiknya, Allah itu gak pernah jauh dari kita. Bahkan saat kita lagi jauh dari Allah, Allah tetap dekat. Cuma nunggu kita balik aja. Cuma nunggu kita bilang, ya Allah aku kangen. Makanya yuk kita mulai dari sekarang, jangan nunggu tua buat rajin sholat. Karena kita gak pernah tahu loh ya, kita umur kita sampai kapan. Banyak anak muda yang meninggal dalam keadaan belum sampai tobat. Na'udzubillah. Jadi gimana caranya biar kita sholat itu gak berat? Ya kita niatin karena cinta, bukan karena takut dosa doang, tapi karena kita ingin dekat sama Allah. Jangan udah begitu azan kita langsung ambil wudhu, karena makin ditunda makin berat. Ajak teman atau keluarga, sholat bareng itu sebenarnya seru loh dan lebih ringan. Juga pahalanya dan manfaatnya. Sholat itu bikin kita hatinya jadi tenang, pikiran jernih, dan hidup lebih berkah. Teman-teman,
Tadi kan kita udah bahas kalau sholat itu ibarat charging hati. Tapi tahu nggak, sholat itu juga bisa jadi cermin hubungan kita sama Allah loh ya. Misalnya, kalau kita sering buru-buru pas sholat, bacaannya cepat kayak kata ekspres nih, rukuknya sekilas, sujudnya kayak cuma formalitas nih. Itu bisa jadi tanda kita bahwa belum betul-betul hadir dalam sholat. Padahal justru di sujud itulah tempat paling dekat kita sama Allah. Rasulullah yang bersabda, keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud, maka berbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Coba bayangin ya, kalau punya masalah, lagi galau, lagi kecewa, lagi bingung, kamu bisa langsung sujud dan curhat sama Allah. Gak perlu cari IG, gak perlu protes ke temen, cukup saja bilang, ya Allah, aku capek, aku butuh Engkau. Dan kabar baiknya, Allah itu gak pernah cuekin kita loh. Beliau selalu dengar dan selalu ngerti, bahkan sebelum kita ngomong, asal kita mau datang lewat sholat pasti ada jalan. Ngomong-ngomong soal jalan nih ya, sholat itu juga bisa jadi kompas hidup. Kadang kita bingung mau ambil keputusan apa, atau tata masa depan kita kayak gimana. Nah, sholat itu bikin kita hati lebih tenang loh, biar kita gak gegabah ambil keputusan. Hati yang dekat sama Allah biasanya juga lebih jernih buat pikir. Bahkan ada satu sholat khusus yang Rasulullah SAW contohkan saat galau, yaitu sholat istikharah. Jadi, Islam itu gak cuma mengajarin kita ibadah, tapi juga mengajarin kita gimana menyikapi hidup. Dan semuanya dimulai dari sholat. Kalau hari ini kamu masih susah jaga sholat, gak apa-apa. Yang penting kamu sadar dan mau terus belajar. Allah gak minta kita langsung sempurna, tapi Allah juga suka sama hamba yang terus mau memperbaiki diri. Pelan-pelan aja, tapi jangan berhenti. Mulai sekarang, yuk kita bikin komitmen sekecil ini dengan seperti contoh, saat waktu jangan bolong, coba tepat waktu, baca doa sesuai dengan sholat, dan rasain perubahan dalam hidup kamu. Ingat ya, keren itu gak harus stylish, tapi keren itu ketika kamu bisa dekat sama Allah di saat orang lain sibuk ngejar dunia, tapi kamu tetap juga berdiri di atas sajadahmu. Nah, itu hal terakhir yang kadang kita lupa. Saat itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Di depan manusia kita bisa pura-pura, tapi di depan Allah kita gak bisa bohong. Sholat itu tempat jujur, tempat bersih-bersih hati, tempat bersih paling nyaman dan buat jadi diri sendiri. Makanya jangan cuma rajin sholat waktu lagi butuh aja. Jangan cuma sholat pas mau ujian, pas galau, atau pas lagi takut. Tapi biasakan juga sholat di saat kita lapang, senang, sehat, dan bahagia. Karena Allah itu gak pernah ninggalin kita, maka jangan kita yang ninggalin Allah. Sekian kutum dari saya, semoga kita semua dimudahkan Allah untuk menjaga sholat sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.